Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri semuanya. Nama saya Umar Wanto dengan NIM 2023-11298, di mana pada video ini saya akan mempresentasikan tugas kreasi saya pada praktikum microcontroller. Di mana pada praktikum microcontroller saya berada di kelas C, tepatnya pada kelompok C4. Di mana pada penyampaian tugas kreasi ini saya akan menyampaikan baik dari cara merangkai, kemudian komponen digunakan, kemudian program, dan kemudian hasil dari pemrograman yang telah dijalankan dan telah disinkronkan dengan rangkaian yang saya buat. Bagaimana sih program dari tugas kreasi saya? Simak video saya sampai habis. Terima kasih teman-teman, selamat menonton. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi merangkai, di mana yang pertama kita membutuhkan OLED, di mana OLED ini digunakan untuk menampilkan simulasi radarnya nanti. Nah, kemudian terdapat LED, di mana LED yang kita butuhkan itu di biru dan merah. Biru ini digunakan untuk mendeteksi ketika tidak ada barang ataupun benda yang dalam radar. Kemudian LED merah itu untuk mendeteksi benda ataupun ketika radar mendeteksi benda. Nah, kemudian terdapat buzzer, di mana buzzer ini nantinya berfungsi sebagai mendeteksi sebagai suara ketika mendeteksi benda dari radar yang kita gunakan. Oke, kemudian terdapat motor servo, di mana motor servo ini digunakan sebagai aktuator yang menggerakkan dari si sensor ultrasonik ini untuk bergerak dari 0 sampai 180 derajat dan kembali lagi ke 0. Oke. Nah, selanjutnya terdapat LCD, di mana LCD ini digunakan untuk menampilkan hitungan ataupun menampilkan misalnya kondisi yang ada di radar kita, misalnya aman ataupun tidak aman, dan juga jarak dari si radar kita ini. Dan kemudian terdapat Arduino, di mana Arduino ini sebagai controller, dan kemudian terdapat yang namanya kabel konektor, di mana kabel konektor ini digunakan untuk mengonektorin ataupun menghubungkan dari Arduino ke komputer ataupun ke laptop yang nantinya dihubungkan lagi ke aplikasi Arduino IDE untuk mentransfer data ataupun sebagai sumber daya untuk rangkaian kita ini. Oke. Dan kemudian jangan lupa kita menggunakan kabel jumper. Oke. Nah, untuk yang pertama kita harus menyambungkan. Nah, ini jangan lupa untuk LED-nya teman-teman, untuk katoda itu di negatif dan anoda itu di positif. Dan kemudian selanjutnya terdapat OLED, di mana OLED ini kita mengikuti pin-pinnya saja teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita mulai dari yang pertama, di mana kita mulai dari yang paling mudah teman-teman, yaitu kita menghubungkan dari si ini teman-teman, dari si LED-nya ini. Ini di mana LED biru ke 11, LED biru ini ke 12 teman-teman. LED biru ke 12, LED biru ke 12, buat kita ke 12. Oke, kemudian untuk LED merah itu ke, jangan lupa untuk LED merah itu ke 12. Oke, jika sudah, maka selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk ke buzzernya teman-teman. Nah, ini kan buzzer dilihat dari program itu terhubung dengan pin. Nah, di mana buzzer ini terhubung di pin 7. Kita langsung aja hubungi ke pin 7. Oke. Nah, selanjutnya jika sudah dihubungkan untuk buzzer dan lainnya, kemudian kita hubungkan lagi untuk yang OLED-nya ini teman-teman. Dimana untuk groundnya itu kita hubungkan ke negatif teman-teman. Ini kita buat ke negatif saja. Untuk ground kita hubungkan ke negatif. Untuk VCC kita hubungkan ke positif. Jangan lupa ke positif. Oke. Untuk kemudian untuk SCL ini kita hubungkan ke pin A5, tapi karena kita menggunakan dua komponen yang menggunakan SCL, jadi kita menggunakan alternatif, yaitu kita hubungkan dulu ke phantom breadboard-nya. Habis itu untuk selanjutnya yaitu SDA, di mana SDA kita hubungkan lagi di samping SCL ini teman-teman, dan nanti kita hubungkan langsung ke pin SCL-nya. Oke. Jika dirasa sudah, nah kemudian kita akan menghubungkan kembali untuk si servo kita ini teman-teman, dan juga sensor ultrasonik, di mana sensor ultrasonik kan terdapat pin-pinnya nih teman-teman. Nah, ground kita hubungkan ke negatif teman-teman. Untuk ground itu kita hubungkan ke negatif. Untuk ground itu kita hubungkan ke negatif. Untuk ground itu kita hubungkan ke negatif.
untuk echo ini teman-teman kita hubungkan ke pin untuk echo kita hubungkan ke pin 10 teman-teman, dimana ini echo kita hubungkan pin 10. Oke, selanjutnya untuk trik pin di sini teman-teman kita hubungkan ke pin 9. Oke, dan yang terakhir untuk VCC. Untuk VCC atau tegangannya kita hubungkan ke koin plus positif teman-teman. Oke, jika sudah, maka langkah selanjutnya yaitu kita menghubungkan dari si motor servonya, dimana untuk kabel yang berwarna kuning langsung saja kita hubungkan ke pin 6 teman-teman. Oke, jika sudah, untuk yang pin berwarna merah itu kita hubungkan ke positif teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu untuk yang warna coklat itu kita hubungkan lagi ke warna ke negatif teman-teman, karena itu merupakan ground. Oke, nah jika sudah teman-teman, maka rangkaian kita sudah hampir jadi, tapi kita harus melengkapinya lagi, dimana selanjutnya kita masih menghubungkan si LCD-nya ini, dimana LCD-nya kan ada pin SCL. Nah, pin SCL kita hubungkan juga ke pin SCL sebelumnya, dimana pin SCL sebelumnya ini kan yang berwarna oranye, kita hubungkan pin SCL. Oke, habis itu SDA kita hubungkan ke SDA lagi di sini. Oke, kita hubungkan ke SDA. Oke, nah kemudian untuk ground jangan lupa kita hubungkan ground. Nah selanjutnya kita hubungkan lagi untuk VCC ke positif, dan juga untuk ground itu negatif atau yang vertikal. Oke, jika sudah, maka selanjutnya kita lanjut lagi teman-teman untuk yang berikutnya, dimana yang berikutnya itu setelah sudah semuanya, kemudian kita hubungkan pin positif di sini. Di sini kita hubungkan pin positif, di sini. Positif di sini, pin negatif dulu teman-teman, ke ground, ini teman-teman. Oke, dan kemudian kita hubungkan lagi pin positif di sini. Pin positif di sini, pin positif ke VCC atau 5 volt. Oke, nah setelah sudah, kita jangan lupa menghubungkannya itu dengan selanjutnya untuk kemudian untuk pin SDL ini teman-teman. Untuk SDL ini teman-teman ke A5, pastikan lagi SDL nya oke ke A5. Oke, nah setelah sudah, kita jangan lupa juga untuk menghubungkan si negatif di sini teman-teman, poin negatif di sini, poin negatif di sini ke poin negatif di sini teman-teman. Nah, oke, setelah sudah, teman-teman bisa cross check lagi rangkaian saya ini, dimana bisa dilihat di sini SDL ke sini. Oke, SDL ke sini dan terhubung langsung ke pin SDL ke A5. Oke, ke kemudian SDA merah di sini langsung. Oke, langsung ke di mana nanti di sini sudah terhubung ke poin A4. Oke, sudah. Untuk negatifnya sudah ke sini, dan ini sudah dan sudah. Oke, jika sudah, maka rangkaian kita telah jadi. Oke, mungkin nanti bisa teman-teman cross check lagi melalui gambar rangkaian yang saya kirimkan sebelumnya ataupun yang sedang saya post di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi percobaan dan juga kita masuk ke sesi program. Oke. Terima kasih teman-teman.
Baik, setelah kita merangkai dari komponen-komponen dari tugas kreasi saya tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan program dari tugas kreasi saya ini sebelum nantinya diterapkan pada rangkaian tersebut ataupun dihubungkan pada rangkaian tersebut. Nah, oke, saya akan memulai di mana terdapat dari baris 2 sampai baris 6 ini terdapat include wire.h, di mana ini digunakan untuk mencantumkan library sesuai dengan komponen yang kita gunakan, di mana kita kan menggunakan OLED dan kita menggunakan LCD serta motor servo. Maka kita harus mencantumkan ataupun menambahkan library agar komponen tersebut dapat aktif. Contohnya wire.h untuk komunikasi library sebagai komunikasi OLED, di mana untuk I2C, dan kemudian ada fruit gfx.h untuk grafis untuk OLED, dan sampai liquid crystal I2C.h itu digunakan untuk library si LCD dengan komunikasi I2C. Oke, selanjutnya terdapat define, yang dimana di sini define digunakan untuk memaparkan si lebar layar dari si OLED dan tinggi layar dari OLED, dimana dengan lebar 128 dan tinggi juga 64. Oke, kemudian juga selanjutnya terdapat define juga, dimana digunakan untuk mendeklarasikan dari si trig pin, echo pin, servo pin, dan juga buzzer pin, di mana define ini kan merupakan suatu ketetapan atau yang dimana digunakan untuk mendeklarasikan suatu variabel tetapi dengan nilai yang tetap gitu, dan tidak dapat diubah ketika program sedang berjalan. Nah, di mana ini digunakan untuk mendeklarasikan dari trig pin, echo pin, servo pin, dan juga buzzer pin. Nah, yang terhubung pada masing-masing pin yang ada di Arduino. Kemudian terdapat INT ataupun tipe data untuk mendeklarasikan LED merah dan juga LED biru dengan pin yang telah ditetapkan, yaitu 11 dan juga 12 pada ini kita. Oke, kita lanjutkan, di mana kemudian terdapat objek dari OLED, di mana dengan tadi kan ada Float SD1306 itu merupakan library-nya, di mana untuk mendeklarasikan si objek berupa OLED ini, di mana nantinya di dalamnya berisi lebar layar, tinggi layar, dan juga wire yang menghubungkan dengan komunikasi I2C serta negatif 1 maksud saya, yang dimana menandakan kalau di dalam OLED tersebut tidak terdapat reset. Oke. Nah, kemudian terdapat liquid crystal I2C yang dimana digunakan untuk mendeklarasikan si objek LCD dengan alamat 0x27 dan juga dengan ukuran karakter 16x2. Nah, kemudian terdapat servo, yang dimana servo ini merupakan library dari servo itu sendiri yang untuk mendeklarasikan objek servo motor. Oke, kita lanjut. Kemudian terdapat long duration, di mana long duration ini merupakan double pole yang digunakan pada variabel durasi, yang dimana untuk long ini digunakan karena memiliki kapasitas yang cukup besar sehingga dapat digunakan untuk variabel durasi ini untuk menentukan durasi dari gelombang ultrasonik. Nah, kemudian terdapat INT jarak merupakan tipe data juga yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel jarak yang dimana nantinya akan menyimpan hasil kalkulasi. Oke, kemudian terdapat INT sudut sama dengan 0 sama INT arah sama dengan 1, di mana di sini nantinya akan digunakan untuk sebagai pemberitahu pada motor servonya bahwa dimulai dari sudut 0 derajat, dan kemudian arahnya, di mana ini nantinya untuk menentukan arah dari radar kita. Jika kita ingin menggunakan radar ataupun ingin membuat radar, maka kita harus menentukan arah perputarannya, di mana 1 ini untuk arah ke kanan dan negatif 1 itu untuk arah ke kiri. Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian kita masuk kepada voice tube, di mana voice tube ini berfungsi untuk menjalankan suatu program hanya sekali saja. Nah, di bawahnya terdapat serial begin, di mana serial begin ini merupakan aktif serial motor untuk debugging, yang dimana di sini terdapat 9600 baud rate. Oke, nah kemudian selanjutnya terdapat fungsi pin mode, di mana ini untuk mendeklarasikan kalau pin itu merupakan output ataupun input, di mana contohnya trig pin sampai LED biru itu merupakan output, kecuali echo pin saja merupakan input, karena echo pin itu kan digunakan untuk menerima pancaran yang sebelumnya dikirimkan oleh si trig pin, di mana echo pin akan menerima sehingga masuk dalam inputan bukan outputan. Oke, pada sektor ultrasonik. Nah, kemudian terdapat servo motor attach, di mana ini digunakan untuk menghubungkan servo motor atau kepada pin yang ada di Arduino dengan pin 6. Oke, kemudian ada servo motor right 0, di mana digunakan untuk memulai posisi 0 derajat.
pada si motor servo untuk posisi awalnya. Oke, kemudian terdapat kondisi di mana jika si OLED ini berkebalikan OLED weekend SSB306 switch CHCAP VCC, 0 kali 3C ini terpenuhi, maka OLED tidak akan ditemukan. Akan menampilkan serial pin OLED tidak akan temukan, maka program akan berhenti di sini. Ini maksudnya apa? Ini digunakan untuk menandakan semisal dari OLED-nya ini tidak berfungsi ataupun tidak bekerja, maka instruksi ini akan bekerja hanya sampai situ saja, dan OLED akan menampilkan OLED tidak ditemukan. Nah, kemudian terdapat OLED clear display, di mana OLED clear display ini kan sudah diketahui untuk membersihkan dari layar OLED-nya. Kalau set text sign itu untuk mengatur dari ukuran size dari OLED. Kalau set text color itu untuk mengatur warna dari teks OLED-nya. Kemudian ada set cursor itu untuk mengatur koordinat dari posisi tulisan ataupun kata-kata yang akan ditampilkan di OLED, di mana dengan koordinat Y sama dengan 20 dan koordinat X sama dengan 20 dan koordinat Y sama dengan 25. Oke. Kemudian terdapat OLED print LNF radar siap, di mana F ini langsung disimpan di memori flash dan akan menampilkan radar siap. Nah, kemudian OLED display. Nah, nantinya langsung akan ditampilkan dengan instruksi OLED display ini untuk kata radar siap digunakan. Oke, kemudian terdapat LCD kembali, di mana LCD init ini digunakan untuk menyalakan LCD, dan kemudian LCD backlight itu digunakan untuk menghidupkan layar belakang ataupun latar dari LCD. LCD clear itu digunakan untuk membersihkan kata ataupun karakter yang ada di LCD sebelumnya, di mana LCD cursor ini 0,0 ini berarti pada baris pertama pada LCD. Nah, kemudian LCD akan menampilkan radar aktif dan kemudian akan di-delay selama 1000 milisecond ataupun 1 detik. Oke, selanjutnya kita masuk ke perulangan, di mana di sini terdapat di void loop, di mana di void loop ini nantinya terdapat instruksi yang akan sangat berpengaruh pada radar kita, di mana kemudian ada servo motor flat, di mana servo motor akan membaca sudut sebelumnya, di mana sudut sebelumnya yang kita tentukan yaitu adalah 0 derajat kan. Nah, dengan delay 20 milisecond. Nah, kemudian nantinya dari sensor ultrasonik akan juga membaca. Nah, dari sensor ultrasonik ini pertama dari trig pin dulu. Trig pin bernilai low terlebih dahulu selama 2 mikrosecond, dan selanjutnya nantinya akan trig pin akan bernilai high selama 10 mikrosecond. Intinya apa? Intinya trig pin akan low dulu sebelum nantinya akan aktif untuk memancarkan dari si gelombang ultrasoniknya ini. Nah, kemudian setelah memancarkan gelombang ultrasonik, si trig pin ini akan dalam keadaan low kembali. Nah, kemudian nantinya dari durasi ini akan menyimpan ataupun menghitung durasi dari si trig pin dari pemancaran dan penerimaan dari sensor ultrasoniknya, di mana pulse in ini digunakan untuk perhitungan dari si durasi ini, di mana dengan ketentuan echo pin dalam keadaan high, dan kemudian tim out itu 30 milisecond. Nah, kemudian adapun jarak. Nah, jarak ini nantinya akan mengatur si durasi, di mana jarak ini dipengaruhi oleh durasi, di mana durasinya nanti akan dikali 0,034 dibagi 2, di mana 0,34 dibagi 2 itu 0,34 itu kan seperti teman-teman ketahui pada program sebelumnya, itu dari kecepatan suara yang dikonversi, yang diubah menjadi cm per mikrosecond. Nah, kemudian 2 ini karena kita menggunakan 2 proses pemancaran dan penerimaan, maka kita perlu bagi 2. Nah, kemudian di sini kita juga terdapat pembatas, di mana jika jarak itu lebih dari 100, maka jarak itu sama dengan tetap sama dengan 100. Jadi batas maksimum jaraknya itu kita mendeteknya itu 100 saja. Nah, kemudian ada OLED clear display, di mana OLED nantinya akan meng-clear semuanya dari perintah-perintah dari karakter-karakter yang ditampilkan sebelumnya agar tidak ada penumpukan. Oke, lanjut pada program yang lebih inti kita, di mana terdapat INT CX sama dengan 64, di mana 64 ini merupakan titik tengah radar dalam koordinat X dalam OLED. Kemudian INT CY sama dengan 63, di mana titik radar merupakan titik radar Y pada OLED kita. Ini merupakan titik dasar radar ya teman-teman. Nah, di mana di sini akan menampilkan tipe data float dengan mendeklarasikan si variabel berupa radian, di mana radian dalam kurung sudut.
Nah, di mana ini digunakan untuk mengkonversikan si sudut ke bentuk radian, karena di dalam nantinya di dalam OLED ini tidak dapat membaca sudut, sehingga perlunya kita mengkonversi terlebih dahulu sudut tersebut dalam bentuk radian. Nah, kemudian terdapat INT R sama dengan maps, jarak, di mana ini digunakan untuk memanipulasi ataupun mengubah jarak ke radius, di mana jarak sebelumnya kan dalam bentuk cm dalam rentang 0 sampai 100 diubah menjadi 0 sampai 60. Nah, kemudian terdapat kondisi lagi, apabila jika R sama lebih besar dari 60, maka R akan mentok ataupun sama dengan 60, sehingga tidak ada yang berlebih, ataupun R akan tetap membaca maksimal 60, dan 60 ini sama dengan 100 cm. Nah, kemudian ada OLED draw circle, di mana OLED draw circle ini yang nantinya untuk menggambar lingkaran yang ada di radar, di mana dengan ketentuan CX CY 20 SSD Red, di mana ini nantinya akan menggambar pada ketentuan posisi radar ketika bernilai dengan nilai CX, kemudian nilai CY, dan kemudian dengan rentang nilai 20, dan juga bulatannya ini akan dibuat dalam bentuk berwarna putih. Nah, tadi kan teman-teman dapat melihat nih, yang di radar tuh ada seperti kayak bulatan rentang-rentangnya. Nah, inilah fungsi dari lingkaran radar ini, di mana digunakan untuk membuat rentang circle ataupun bulatan pada posisi radar di OLED. Oke, di mana terdapat ada rentangnya dari 0 dari 20, kemudian ada 40, dan juga ada 60 untuk maksimalnya. Oke, nah selanjutnya kita melanjutkan ke garis sapuan radar, di mana garis sapuan radar ini digunakan terdapat INTX, di mana INTX CX kurang 60 dikali cos rad CY dikurang 60 sin rad, di mana nantinya ini digunakan untuk menggambarkan garis sapuan pada radar yang seperti ini, teman-teman, yang dia menyapu dari kanan ke kiri dan kiri ke kanan. Nah, ini menggunakan rumus ini, teman-teman. Nah, di mana 60 ini maksimal dari si radarnya, dan kemudian ini untuk menggambarkan dari si kondisi radiannya dalam bentuk fungsi cos dan sin, teman-teman. Dan kemudian nantinya akan digambarkan di OLED dengan draw line CX CY, kondisi X yang didapatkan dan kondisi Y yang didapatkan, dan kemudian dituliskan bentuk sapuan tersebut dalam bentuk ataupun dalam warna putih pada OLED yang kita gunakan. Kemudian terdapat titik objek. Nah, titik objek ini, teman-teman, digunakan untuk menentukan titik objek yang nantinya akan terdeteksi dalam radar, di mana INT XT sama dengan CX dikurang R, di mana cos rad. Nah, ini C sama dikurang R dikali sin rad. Nah, di mana ini nantinya dari rumus ini sehingga nanti akan dihasilkan nilai XT dan XY, di mana nilai XT dan XY ini nantinya akan membaca ataupun mendeteksi si benda yang kita dekatkan pada radar kita, dan kemudian si radar ini akan langsung mendeteksi objek dan juga akan merentangkan objek ini sesuai dengan jarak dari radar kita tersebut, di mana dapat dilihat ini dari sini field circle, kemudian XT, YT, dan 2, di mana akan menampilkan dalam keadaan dalam tulisan berwarna putih. Nah, ini intinya nantinya akan menampilkan si bundaran ataupun titik putih pada si radar, teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita lanjutkan pada OLED set cursor, di mana setelah tadi kan kita sudah menampilkan si baik dari circle-nya, baik yang dalam rentang-rentangnya, kemudian sapuannya, dan juga kemudian kita menampilkan dalam bentuk dalam bentuk bulatan untuk mendeteksi si bendanya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke OLED set cursor pada koordinat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, di mana nantinya akan mengeprint sudut ataupun menampilkan sudut, dan kemudian akan menampilkan sudut tersebut, nilai sudut tersebut, dan kemudian akan menampilkan simbol derajat. Nah, kenapa kita menggunakan ini? Karena ini char ini kan simbol itu merupakan karakter, dan kemudian 223 itu merupakan sebuah bentuk dari kode dari simbol, sehingga nanti akan menampilkan derajat pada si simbol tersebut, dan kemudian akan menampilkan jarak, dan kemudian nilai jaraknya dan dalam bentuk cm, tetap terbaca dalam bentuk cm, tetapi di dalam OLED sebenarnya untuk rentang-rentangnya itu sudah dalam bentuk radian, teman-teman, tetapi yang ditampilkan ini tetap dalam bentuk cm, teman-teman. Oke, nah kemudian pada berikutnya LED ini merupakan kondisi yang akan ditampilkan pada LCD, di mana nantinya pada LCD akan menampilkan pada baris pertama dengan teks sudut dan nilai sudutnya serta derajat dari sudutnya tersebut, dan kemudian maksud saya dari satuan derajat dari sudut tersebut, dan kemudian terdapat
LCD print yang dimana nantinya akan mengeprint langsung jaraknya dan kemudian dalam satuan 1 cm. Oke. Nah, kemudian di sini terdapat suatu permisalan nih teman-teman, ataupun suatu percabangan di mana jika jarak itu kurang dari 20 dan jarak itu lebih besar daripada 0, maka LCD print akan menampilkan objek dekat dan tune buzzer akan aktif dengan frekuensi 1000 Hz, dan kemudian LED merah akan dalam keadaan high dan LED biru akan dalam keadaan low. Apabila salah, maka LCD akan menampilkan aman dan kemudian buzzer tidak akan berbunyi dan kemudian yang menyala adalah LED biru. Nah, ini bisa dilihat. Dan kemudian selanjutnya untuk serial ke monitor ke serial, di mana serial print ini akan menampilkan sudut, di mana akan menampilkan sudut, kemudian nilai dari sudutnya, dan kemudian akan menampilkan jarak, nilai dari jaraknya, dan juga nantinya akan menampilkan dalam satuan cm. Nah, kemudian yang terakhir dari program kita teman-teman, 2 baris terakhir, yaitu terdapat sudut plus sama dengan arah dikali 3, di mana sudut plus sama dengan arah dikali 3 ini merupakan bentuk singkat dari rumus sudut sama dengan sudut ditambah arah dikali 3. Maksudnya bagaimana? Nantinya sudut akan ditambah dari hasil perkalian arah dikali 3, yang maksudnya arah kan hanya bernilai 1 dan bernilai negatif 1. Nantinya sudut ini akan ditambahkan dengan hasil perkalian arah dan dan juga nilai 3 ini, dimana nanti ketika hasilnya negatif maka arahnya akan ke kiri, dan ketika nilainya positif akan arahnya ke kanan, dan ini akan bertambah, misalnya bertambah 3 derajat ke kiri dan untuk negatif, dan bertambah 3 derajat ke kanan untuk positif. Nah, kemudian terdapat percabangan terakhir, di mana ketika sudut lebih besar sama dengan 180 atau sudut kurang dari sama dengan 0, maka arah sama dengan negatif arah. Maksudnya apa? Nah, ketika sudut itu sudah mencapai 180 derajat, ya, maka nantinya arah ini akan berbalik, teman-teman. Misalnya kan arahnya tadi ke kanan, maka ini akan ke kiri karena arahnya itu sama dengan negatif. Jadi negatif 1, maka arahnya ke kiri. Sebaliknya, jika sudut ini kurang dari sama dengan 0, maka arahnya kan sebenarnya udah negatif. Tetapi karena dinegatifkan lagi, maka menjadi positif, sehingga arahnya akan berbalik lagi ke kanan, menjadi berarah 1. Nah, inilah digunakan sehingga si sapuan ini dapat bekerja ataupun dapat bekerja dengan kondisi yang dapat menyapu dari kanan ke kiri ataupun dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya, yang dimana ini sangat berguna dalam sistem radar yang kita buat. Baik, cukup sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila tidak menjelaskan secara lengkap dan rinci dikarenakan waktu yang terlalu panjang dalam penjelasan tersebut. Nah, apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian program saya tadi, mohon dimaafkan, dan akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Oke, setelah kita melakukan sesi merangkai dan juga sesi pemrograman, maka selanjutnya yaitu melakukan sesi percobaan dengan menggunakan rangkaian langsung yang terhubung oleh Arduino. Nah, di mana dari rangkaian ini kemudian kita verify dulu untuk memastikan program kita berjalan dengan baik. Kita tunggu compilingnya. Oke. Nah, setelah done compiling, mari kita upload saja. Oke. Nah, pastikan teman-teman semuanya menghubungkannya dengan COM sesuai dengan yang telah terset di program teman-teman. Oke. Nah, kemudian dapat lihat ketika down uploading, maka selanjutnya kita dapat melihat program radar buatan yang saya ciptakan pada program tugas kreasi saya. Oke. Dimana di sini terdapat LCD, yang dimana LCD ini digunakan untuk memantau sudut dan juga jarak, dan memberikan suatu kondisi yang dimana ada kondisi aman dan tidak aman. Oke. Dan kemudian terdapat sensor ultrasonik dan juga motor servo yang dipasang bersamaan, sehingga nantinya
si motor servo ini dapat digunakan sebagai si aktuator ini, di mana aktuatornya ini dapat memutar dengan sudut 0 sampai 180 derajat dan kembali lagi 180 derajat ke nilai 0. Nah, kemudian terdapat monitoring, yang dimana terdapat monitoring ini mendeteksi jarak, yang dimana ini mendeteksi jarak yang terdeteksi oleh sensor ultrasonik. Nah, kemudian terdapat terdapat Arduino Uno-nya yang telah diprogram, dan kemudian terdapat buzzer, di mana buzzer ini nantinya digunakan untuk sebagai bunyi ketika mendeteksi benda, yang dimana dia akan berbunyi ketika mendeteksi benda kurang dari 20 cm. Nah, kemudian di sini terdapat lampu penanda, di mana biru ini menandakan bahwa sistem ataupun radar mendeteksi kurang dari 20 cm, dan merah ini merupakan penanda bahwa si radar ini mendeteksi si lampu dalam cm. Nah, bisa dilihat dengan tangan saya ini. Nah, ketika dimana dia akan aktif ketika mendeteksi benda dengan jarak 20 cm. Saya ini. Nah, oke. Nah, kemudian adapun objeknya di sini ketika dia mendeteksi benda, maka dia akan menampilkan objek dekat. Sedangkan di sini terdapat titik yang dimana menandakan titik lokasi dari suatu benda. Nah, bisa dilihat itu ada titik-titiknya. Nah, inilah program kreasi yang saya buat. Nah, cukup sekian pemaparan dari program kreasi yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.